bosan-bosannya dan henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kudrah iradahnya sehingga sampai dengan saat ini masih diberikan umur panjang, sehat badan, serta mendapat kesempatan untuk memasuki dalam rumah Allah ini dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya, selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, tabi' dan tabi'in, para ulama yang mutakadimin dan mutakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang masih ada 1-2 orang lagi di atas dunia yang fana ini. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kami pada hari ini mengambil judul khutbah atau mau'izah adalah kembali jati diri manusia. Walaupun di samping daripada itu sebagian masjid atau Pak Khatib ada mendapatkan judul khutbah yang baru, yakni mengenai masalah pakai masker dari gubernur. Jadi oleh karena itu, marilah kita renungkan bersama dulu sesuai dengan judul yang materi yang kami sampaikan barusan tentang kembalinya jati diri manusia. Jadi pada hari ini kita melihat bersama bahwa mulai dari bawah sampai ke atas sudah saling tidak percaya lagi antara satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi musibah bukanlah kepada pribadi manusia, tetapi kepada agama kita. Karena agama kita juga pada hari ini dari seluruh penjuru dunia, Islam ini akan dihujat, dihina, dibuat bermacam-macam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Islam ini. Lebih-lebih tentang pemurtadan juga pada hari ini, baik di kampus, di luar kampus. Lebih-lebih sebagaimana yang kita dengarkan di Jambi, secara besar-besaran manusia keluar daripada Islam. Maka oleh karena itu, marilah pada hari ini untuk mengukuhkan kembali rasa kepercayaan diri kita. Kita mulai daripada rumah tangga dulu, antara suami dengan istri. Coba kita tanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa percaya diri, sehingga tidak lagi terjadi bermacam-macam hal yang tidak percaya kepada yang lainnya. Kemudian di dalam kampung, dalam desa, antara Pak Gesi dengan masyarakat, coba kita lihat pada hari ini, makin banyak diluncurkan dana ke desa-desa, makin tidak jelas lagi pembangunan itu, dan juga tidak jelas uang itu kemana dibawanya. Sehingga oleh masyarakat mencurigai kepada Pak Gesi. Dan begitu juga Pak Gesi tidak percaya lagi kepada masyarakatnya. Dan itu terbukti. Kadang-kadang bertahun-tahun masyarakat menunggu kapanlah dibuat rapat sekali, enggak pernah rapat-rapat lagi. Kemana uang itu kita lihat, rumah baru, mobil baru, harta mewah dan sebagainya. Walaupun satu-satu diberkas masuk dalam sel, tapi enggak jadi obat, enggak akan jadi perubahan. Dan begitu juga kita naik lagi ke kabupaten kota, sampai kepada provinsi. Pemerintah pada hari ini tidak lagi dipercayakan oleh masyarakat umum, sehingga dihina, dibilang bermacam-macam kepada PNS, kepada pegawai negeri, kepada pemerintah, dibilang maling semuanya, pencuri semuanya. Inilah yang terjadi pada hari ini. Cuman siapa yang kita salahkan? Kita salahkan masyarakat, ataupun kita salahkan pejabat, dan juga kita salahkan DPR sendiri. Ini masing-masing semuanya akan mencari kebenaran kita diri pribadi sendiri.
Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, belum lagi dengan bermacam krisis yang kita rasakan pada hari ini. Salah satu contoh yang paling mudah dan sering saya katakan, yang kita nikmati ini khusus kepada PNS, adalah kita terima gaji 13. Pertama, dulu kita terima bulan 2. Kemudian bergeser bulan 3. Bergeser lagi bulan 5. Sekarang sudah bulan 8. Yang kita takuti nanti tahun yang akan datang ini sudah tidak ada lagi gaji 13. Kenapa? Krisis ekonomi yang tidak jelas. Belum lagi dengan krisis moral, sebagaimana yang kami gambarkan dari pertama tadi, bahwa sudah saling tidak percaya lagi antara satu dengan yang lainnya. Di rumah tangga, ayah tidak percaya lagi kepada anaknya, suami tidak percaya lagi kepada istrinya, belum lagi dalam masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk pada sekarang saat ini yang menimpa sedunia tentang COVID-19. Ini pun terjadi saling tidak percaya. Sikit-sikit sakit demam, batuk, sesak nafas, sakit kerongkongan, COVID-19. Sekarang belum begitu terjadi, masyarakat yang sakit enggak mau lagi ke rumah sakit. Batuk enggak mau lagi ke rumah sakit. Kenapa? Takut kepada COVID-19. Karena banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk itu. Triliun. Entah siapa yang makan uang itu, masyarakat pun tidak tahu pada hari ini. Sebagaimana kita lihat pada hari ini, kantor satu persatu tutup. Kenapa? Saling tidak percaya. Ada yang mengatakan ini bikinan manusia, buatan manusia. Kalau kita bilang itu buatan dokter, dokter pun kena. Kalau kita buang buatan pemerintah, pemerintah pun ikut kena. Termasuk pada hari ini kita lihat Sekda Kota Langsa sudah jelas di koran dan diumumkan oleh wali kota sendiri. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, berpegang teguhlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 113 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya tidak ada terkecuali kepada tali agama Allah yang sangat kokoh, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu
mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut jelas yang oleh Allah menyuruh kepada kita, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Ini menjadi dasar, menjadi pedoman dalam segala hal, dalam segala bidang. Lebih-lebih dalam soal agama, pada hari ini juga sudah mulai rapuh, sudah mulai tidak percaya lagi. Kalau dulu kita dengarkan orang Medan, orang Jawa akan masuk ke dalam agama Kristen, tapi hari ini orang Aceh sendiri banyak yang sudah satu persatu mulai meninggalkan agama Islam. Kenapa? Saling tidak percaya. Dilihat ustaz juga berbuat maksiat, ustaz tungku juga berbuat mesum, dan bermacam-macam jenis, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada agama yang dimilikinya. Maka oleh karena itu, para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, agama ini milik Allah, khususnya Islam yang tidak ada lainnya. Walaupun kadang-kadang sering kita mendengarkan agama yang sebenarnya sama. Kalau ada orang yang mengatakan agama yang sebenarnya sama, na'udzubillah, subhanallah, murtadlah orangnya. Karena Allah sudah mengatakan itu, raditu billahi islama, aku ridha kepada Muhammad adalah agama Islam. Sehingga Rasul juga mengatakan sallu al-islamu ya'lu wa la yu'la alih. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kalau ada yang menyamakan agamanya, semuanya itu termasuk manusia yang murtad, naudzubillahi min dzalik. Maka berdasarkan ayat tersebut, wala tafarraqu, janganlah kita bercerai-berai. Bersatu itu teguh, bercerai itu akan rubuh. Lebih-lebih kita di kampus, antara dosen dengan mahasiswa, coba kita ciptakan keharmonisan di dalam kita memberikan pelajaran, dan juga yang mahasiswa menerima pelajarannya. Tetapi kalau dalam kampus juga terjadi simpang siur antara satu dengan yang lainnya, tunggulah masa kehancurannya. Tetapi kalau juga di dalam satu kampus ini antara satu dengan yang lain saling tidak percaya, mudah sekali masuk musuh-musuh kita dari luar untuk menghancurkan kita. Tetapi kalau kita sudah sama-sama untuk mengayunkan langkah yang sama, berfikir pikiran yang sama, sehingga mendirikan agama yang sama, walaupun kita tahu bersama bahwa Islam ini banyak jenisnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa Islam nanti akan lahir ke permukaan bumi ini di akhir masa sebanyak 73 golongan. Ke-73 itu kesemuanya finnar, kata Rasulullah, kecuali satu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pada hari ini juga membingungkan lagi masyarakatnya. Semua yang 73 itu mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Maka untuk kita lebih jelas, untuk mengetahui yang mana sih yang dimakan dengan ahlu sunnah wal jamaah, mari kita belajar, mari kita berguru. Selagi masih ada guru 1-2 orang lagi di dunia ini. Walaupun di kota Langsa ulama tua sudah tidak ada lagi, yang ada ulama-ulama muda. Tetapi masih ada ulama-ulama tua, baik di Biren, Samalanga, Pidia, Aceh Timur, Melabuh, untuk tempat kita belajar, untuk tempat kita mengaji yang sebenarnya siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang menjadi suatu persatuan ini adalah dalam menegakkan agama. Dalam soal ibadah
Itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Jangan kita mengadu domba antara satu dengan yang lain, bilang ini enggak benar, itu enggak benar. Itu dalam soal ibadah masing-masing sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Jangan yang satu tidak kunut, yang satu kunut, akhirnya bertengkar, masuklah yang lainnya. Siapa yang masuk yang lainnya? Ada orang nanti sebahagian di warung kopi, kita tanya, kenapa kamu enggak subuh di situ? Alah, itu enggak ada kunut, untuk apa kita salat? Kita tanya yang lain lagi, kamu kenapa enggak salat? Ada payah asyik dengan kunut-kunut, pakai kunut-kunut nadilah lagi. Akhirnya dia enggak salat. Yang menang siapa? Yang enggak salat itu yang menang. Yang kunut salah, yang enggak kunut juga salah. Jadi tidak usah kita persoalkan hal itu, hal-hal yang sunnah. Yang penting, yang wajib-wajib kita perbaiki sampai pada hari ini. Tadi ada beberapa orang saya lihat, di dalam melaksanakan salat masih ada geraknya lebih daripada 4 kali. Padahal dalam geraknya itu tidak boleh lebih 2 kali. Kalau 3 kali bergeraknya berturut-turut, batallah salatnya. Apalagi yang kadang-kadang salatnya itu persis seperti monyet di kuala sana itu. Tangannya entah bagaimana. Kalau sudah bergerak 3 kali, 1, 2, 3, batallah salat itu. Itu hukum fikih mengatakan demikian. Tetapi masih banyak yang seperti itu. Apakah dia enggak tahu dia seorang ustaz? Apakah dia enggak tahu? Padahal dia seorang guru ngaji. Maka itu perlu untuk kita konsekuensi. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, agama ini milik Allah. Maka mari kita menolong, membantu tegaknya agama Allah. Lewat apa kita bantu? Lewat mendirikan salat 5 waktu. Lewat memberikan sedekah bantuan kepada pesantren yang pertama. Kedua, kepada masjid yang masih membutuhkan bantuan-bantuan kita. Karena masjid, pesantren dan yang lain-lain tidak pernah dia meminta sumbangan. Karena tidak pernah masjid berjalan, maka kitalah yang kita memberikan, mengulurkan sedikit harta kita. Jangan sampai nanti menyesal setelah kita berbaring dalam kubur, sehingga kita timbul penyesalan dalam kubur. Apa, ya Allah, kenapa tidak engkau berikan waktu sebentar lagi kepadaku? Aku ingin bersedekah semua harta yang aku telah kumpulkan. Tapi penyesalan itu tidak ada arti sama sekali. Sehingga Allah mengatakan dalam satu ayat surat Muhammad, Intan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan pasti menolong kamu dan akan menetapkan kedudukan kamu, keyakinan kamu. Tetapi apabila kita tidak percaya, tidak mau membantu, tidak mau menolong agama Allah, dan banyak hal-hal yang lain yang tidak kita sekongkol, maka tunggulah masa kehancurannya. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, marilah sejak sekarang, selagi masih ada hayat di kandung badan, selagi masih ada kesempatan, tugas kita masing-masing, minimal di rumah tangga, kita mengayunkan langkah yang sama, mempersamakan persepsi khususnya dalam bidang agama. Jangan sampai kita kocar-kacir dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga sudah baik, insya Allah masyarakat pun ikut baik. Kalau dalam masyarakat yang baik, kabupaten kota juga ikut baik. Tetapi kalau dalam kabupaten juga sudah baik, insya Allah negara kita akan baik. Dan ini akan menjadi rentetan. Paling penting rumah tangga yang paling kecil. Maka oleh karena itu para hadirin sidang jamaah yang berbahagia, mari kita mengaturkan langkah yang sama.
untuk menggerakkan ayunan tangan yang sama. Sehingga kalau kita sudah bersatu, itu mustahil orang lain yang menghina kita bisa untuk menghancurkan kita. Mungkin kita bisa ingat pada hari ini, kita lihat itu PKI sudah mulai bergerak, sudah mulai untuk menghancurkan kita dengan bermacam cara. Tetapi kalau untuk kita basmikan untuk 100% dengan lambang yang barangkali itu palu arit, sudah sulit untuk kita hindari. Kenapa sulit? Karena sudah kita kantongi semuanya. Rata-rata dalam dompet kita itu palu arit sudah terisi. Bagaimana mau kita singkirkan? Cuman tinggal lagi praktek di dalam masyarakatnya. Tetapi kalau kita sudah bersatu, insya Allah palu arit itu yang sudah kita kantongi tidak akan bisa berjalan di dalam masyarakat kita sendiri. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan khususnya kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.